Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa saya persilahkan. Doa selesai. Baik, untuk hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih info dulu sama teman-teman semua. Bisa dilihat ya di PPT saya, PowerPoint saya. Di situ ada jadwal saya. Jadwal semula hari Senin itu bahasa Indonesia, matematika, IPA. Selasa matematika, Kamis IPA, Jumat bahasa Indonesia, matematika, Sabtu bahasa Indonesia. Nah, saya minta persetujuan teman-teman nih, gimana kalau tiap mata pelajaran dijadikan satu saja. Seperti misalnya Senin ini 3 jam mata pelajaran ini IPA semua. Terus Selasa tetap matematika, Kamis matematika, Jumat ini nanti 3 jam mata pelajaran bahasa Indonesia, Sabtu tetap bahasa Indonesia. Ini khusus saya, khusus kelas saya. Maksud saya jadikan satu seperti ini untuk memudahkan teman-teman juga saya. Maksudnya begini, kalau misal nanti ada kendala kayak kemarin misal ya, mudah-mudahan tidak ada baru mulai 15 menit misal mati atau apa karena hanya 1 jam pelajaran. Jadi kalau digabungin kan akan lebih enak, dan nanti kalau untuk tugas juga teman-teman punya jangka waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Gimana, setuju tidak? Kalau dijadikan satu seperti ini, jadi nanti ini 3 jam mata pelajaran, 3 jam mata pelajaran ini bahasa Indonesia semua. Matematikanya kita pindah ke hari Kamis, khusus kelas saya. Setuju nggak Mbak Aisyah sama Mbak Lastri ini? Gimana Mbak Aisyah, Mbak Lastri? Oh, saya ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint saya ya. Jadwal semula kelas saya itu hari Senin bahasa Indonesia, matematika, IPA. Selasa matematika, Kamis IPA, Jumat bahasa Indonesia, matematika, Sabtu bahasa Indonesia. Nah, gimana kalau tiap mata pelajaran itu kita gabungkan jadi satu? Kan hari Senin itu ada 3 mata pelajaran, 3 jam pelajaran dengan berbeda-beda mata pelajaran. Nah, kalau Senin itu diganti jadi mata pelajaran IPA semua. Selasa tetap matematika, Kamis diganti menjadi matematika, dan Jumat ini 3 jam mata pelajaran jadi bahasa Indonesia semua. Setuju tidak? Total jamnya tetap sama. Bisa dilihat pada warna di jadwal sebelumnya ini. Khusus kelas saya saja, total jamnya tetap sama. Maksud saya di sini saya jadikan satu, ini untuk memudahkan teman-teman juga saya. Misal kalau ada tugas, teman-teman punya waktu seminggu untuk mengerjakan. Terus kalau misal ada kendala-kendala yang memakan waktu, ya mudah-mudahan tidak, kita masih punya banyak waktu. Tidak seperti misal ini bahasa Indonesia, pada saat pembukaan misal ada kendala yang menghabiskan waktu 15 menit sendiri misalnya. Nah, waktu kita kan jadi tersisa hanya
20 menit. Gimana kalau dijadikan satu? Ya, jadwal yang sekarang jadwal yang bawah. Setuju tidak? Oke ya, setuju ya. Jadwal yang bawah, ini kan jadwal yang semula. Oke, ya sudah. Berarti fix ya, kita pakai jadwal yang di bawah, jadwal yang sekarang. Jadi kalau untuk jadwal Pak Arik dan Mbak Tantri masih sama, ini khusus kelas saya. Jadi hari ini pembelajaran kita adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah jelas semua ya? Oke, langsung saja kita masuk. Sebelumnya terima kasih atas pengertiannya. Baik, kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1, yaitu Ayo Bertani. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan teman-teman bisa menanggapi penjelasan narasumber, terus memahami suatu persoalan yang dihadapi atau diutarakan. Teman-teman juga dapat memberikan tanggapan terhadap persoalan yang diutarakan dengan bahasa yang santun. Lalu diharapkan teman-teman memahami peristiwa yang terjadi. Lalu teman-teman juga bisa memberikan tanggapan dan saran atas peristiwa yang terjadi. Kemudian teman-teman bisa menanggapi suatu persoalan dan memberikan saran. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman bisa menulis karangan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, baik menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, bila dilihat dari tujuan pembelajaran ini, sudah bisa dipastikan ya, akan banyak latihan-latihan nantinya di sini. Jadi saya mengharapkan teman-teman memperhatikan dengan cermat dan mendengarkan dengan baik, karena akan banyak latihan-latihan. Bisa dilihat dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, langsung lanjut. Nah, peta konsepnya dari bab Ayo Bertani ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber. Lalu yang kedua, menanggapi permasalahan atau peristiwa. Yang ketiga, menuliskan pengalaman. Baik, kita masuk yang pertama. A. Mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber. Nah, saya harapkan teman-teman memperhatikan dengan cermat dan mendengarkan dengan baik ya. Sekali lagi saya ingatkan, karena di sini akan banyak latihan-latihan. Nah, sebelum kalian memulai kegiatan, perhatikanlah hal-hal berikut. Pertama, dalam mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber, teman-teman harap mencatat hal-hal yang penting yang didapat dari penjelasan narasumber. Lalu, yang kedua, menjawab pertanyaan tentang penjelasan narasumber. Yang ketiga, membuat kalimat tanggapan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan terhadap penjelasan narasumber. Lalu yang kelima, diharapkan teman-teman menggunakan format sebagai berikut. Tolong itu diperhatikan. Jelas ya tulisannya itu ya. Nah, karena di sini kita masuk pada subbab mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber, kita akan bersandiwara. Di sini saya akan menjadi narasumbernya.
Diharapkan teman-teman mencatat hal-hal penting seperti yang saya sampaikan sebelumnya dengan menggunakan format pada PowerPoint. Nanti teman-teman tuliskan di chat aja ya. Yang pertama nanti ini temanya apa, yang kedua narasumbernya apa, ketiga waktunya kapan, keempat penjelasan dari narasumber. Jadi hal-hal yang penting itu yang Anda catat pada penjelasan narasumber. Lalu yang kelima tanggapannya apa. Nah, sudah paham belum? Mbak Aisyah dan Mbak Lasri sudah paham belum? Sebelum kita masuk ke latihan. Gimana Mbak Aisyah, Mbak Lasri? Sudah paham? Di sini nanti kita akan bersandiwara ya. Saya akan menjadi narasumber dan teman-teman semua menjadi siswi SD. Nah, selama saya bercerita, diharapkan teman-teman menuliskan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan dengan menggunakan format seperti pada gambar di PowerPoint. Gimana, sudah jelas belum? Mbak Aisyah dan Mbak Lasri. Bisa dengar ya suara saya ya? Sudah paham belum yang saya maksudkan tadi? Siap ya? Saya akan membacakan cerita. Sudah siap ya? Harap teman-teman mencatat dengan menggunakan format seperti pada gambar. Dituliskan di chat saja. Nanti kira-kira yang penting bisa teman-teman ketikkan di chat dengan menggunakan format seperti pada gambar. Siap ya? Baik. Saya di sini ceritanya jadi Pak Harun. Pak Harun ya. Saya di sini ceritanya jadi Pak Harun. Dan teman-teman semua menjadi siswa. Baik, saya mulai. Anak-anak, bisakah kamu melihat betapa suburnya tanah ini, bukan? Padi-padi di sawah telah menguning. Padi-padi itu tidak tumbuh dengan sendirinya, namun karena kerja keras para petani, sehingga padi-padi ini bisa tumbuh subur. Bagaimana padi ini bisa tumbuh subur? Padi-padi ini bisa tumbuh subur karena petani di sini menggarap dengan cara memperhatikan intensifikasi pertanian, yaitu dengan cara 1. Pengolahan lahan. Caranya, lahan tanah yang akan ditanami padi diolah dulu dengan menggunakan bajak yang ditarik oleh kerbau atau menggunakan bajak yang bertenaga mesin yang disebut traktor. Lalu yang kedua, pemilihan bibit yang unggul. Jika akan menanam padi, perlu memilih bibit yang unggul agar hasilnya kelak melimpah. Jenis padi yang populer adalah jenis IR64, Ciherang, dan Membramo.
Dengan padi itu hasilnya bisa melimpah. Padi ini bisa memiliki potensi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan padi biasa. Padi ini dirancang berbatang kokoh tegak, daun tegak, tebal, dan berwarna hijau tua. Anakan padi bisa mencapai 8-12 batang. Jumlah gabah per malai bisa mencapai 350-400 butir. Umurnya sekitar 110-120 hari. Jadi sebaiknya petani memilih bibit yang sudah bersertifikasi. Lalu cara yang ketiga yaitu pemupukan. Nah, pada saat menanam padi, pemupukan sangat penting karena pupuk dapat membantu pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh subur. Pupuk-pupuk yang digunakan oleh petani antara lain pupuk alami, contohnya kompos dan guano. Lalu ada juga pupuk buatan, contohnya urea, ZA, NPK, dan KCI. Kedua pupuk tersebut memiliki keuntungan dan kerugian. Maka para petani di sini menggunakan pupuk secara berimbang sesuai dengan anjuran dari petugas penyuluh lapangan. Dan untuk cara yang keempat adalah pengairan atau irigasi. Pengairan sangat diperlukan karena padi di sawah memerlukan air yang cukup. Irigasi di lahan persawahan pun dibuat secara teratur sehingga para petani dapat dengan mudah mendapatkan air untuk irigasi. Anak-anak perlu tahu, tidak semua tanaman padi memerlukan pengairan yang cukup. Ada padi yang dapat tumbuh subur di ladang dengan mengandalkan air hujan saja. Sistem pertanian yang mengandalkan air hujan disebut pertanian sistem gogorancah. Nah, dan untuk cara yang kelima yaitu pemberantasan hama. Tanaman padi perlu dijaga dari serangan hama agar dapat tumbuh subur. Hama yang sering menyerang tanaman padi antara lain tikus, wereng, ulat, dan gulma. Hama-hama tersebut dapat diberantas dengan obat-obatan seperti herbisida untuk membunuh gulma, pestisida untuk membunuh tikus, insektisida untuk membunuh serangga, dan fungisida untuk memberantas jamur tanaman. Nah, hasil padi yang melimpah ini nantinya akan menjadi beras yang sangat diperlukan oleh penduduk Indonesia sebagai makanan pokok. Ya, itu tadi cerita dari saya ya. Teman-teman sudah catat ya. Saya beri waktu 5 menit untuk dituliskan di chat mengenai apa yang tadi saya ceritakan dengan menggunakan format seperti pada PowerPoint. Saya beri waktu 5 menit ya. Bisa dituliskan saja di chat. Formatnya seperti pada PowerPoint. Tadi yang saya ceritakan temanya apa. Lalu yang nomor 2 tadi narasumbernya siapa. Waktunya kapan. Yang keempat, penjelasan narasumber tadi yang penting-penting. Yang kalian catat apa saja. Lalu yang kelima, berikan tanggapan. Saya beri waktu 5 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Saya tunggu.
Ya, halo. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah habis. Sudah, stop dulu nulisnya. Kita bahas sama-sama ya. Coba kita lihat dulu jawaban dari teman-teman. Yang punya Mbak Aisyah. 1. Menanam padi. 2. Memupuk padi. 3. Yang 5 masih kosong. Kalau punya Mbak Lastri, coba saya lihat. Nomor 2, memupuk padi. 3, menjaga padi agar tidak terserang hama. Baik. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Kalau lihat jawaban dari teman-teman tadi, ya sudah hampir lah. Tapi masih banyak kekurangan. Coba yang nomor 1 itu tadi. Tema atau topiknya. Benar, menanam padi. Lalu yang nomor 2 narasumber. Narasumbernya masih pada salah ya. Narasumbernya. Tadi di sini saya berperan sebagai siapa? Dalam cerita tadi. Saya berperan sebagai Pak Harun. Jadi seharusnya yang nomor 2 itu narasumbernya adalah Pak Harun. Dan yang ketiga, waktunya adalah pada saat saya tadi bercerita. Jam berapa? Ya, kira-kira seperti yang dituliskan Mbak Aisyah itu ya. Jam 19.25. Betul. Lalu untuk yang nomor 4, penjelasan narasumber.
ini tiap-tiap teman bisa berbeda karena masing-masing punya pendapat ya. Oh, ini yang dianggap Mbak Aisyah yang penting itu menjaga padi agar tidak terserang hama. Mungkin kalau untuk Mbak Lastri itu yang penting itu pengolahan lahannya itu bagaimana. Jadi bisa berbeda-beda. Dan kalau untuk nomor 5 itu tanggapan. Tanggapan itu adalah pendapat teman masing-masing. Gimana tanggapan mengenai tadi? Mengenai cerita dari Pak Harun tadi. Kalau misalnya saya tanggapannya, wah ini bermanfaat sekali cerita ini karena bisa menambah wawasan para siswa. Misalnya seperti itu. Sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Gimana Mbak Lastri? Jelas belum? Jadi nanti yang salah-salah diperbaikin ya. Kayak ini yang narasumber masih salah semua. Narasumber adalah siapa yang bercerita. Tuh. Tadi di sini yang bercerita adalah Pak Harun. Seperti itu. Nah, karena tadi sudah mencatat hal-hal yang penting dari narasumber, saya ingin ngetes. Bener nggak? Sudah teman-teman tuh benar-benar mendengarkan tidak dan menanggapi tidak? Saya punya soal latihan lagi untuk menguji apakah benar-benar teman-teman sudah mendengarkan dan menanggapi penjelasan dari narasumber tadi. Nah, ini dia. Ada 7 soal. Tolong dijawab ya. Kira-kira waktu 5 menit cukup tidak untuk menjawab pertanyaan ini? Cukup tidak waktu 5 menit? Kalau tidak ya saya tambah jadi 7 ya. 7 menit aja ya, sesuai dengan pertanyaannya ada 7 pertanyaan, jadi setiap jawaban dijawab 1 menit. Itu sudah waktu yang cukup lama itu ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari jawaban teman-teman. Kalau teman-teman benar-benar sudah mendengarkan dengan baik dan menanggapi dengan baik, pasti bisa menjawab ini. Baik, waktunya saya mulai dari sekarang ya. 7 menit dari sekarang. Silakan dijawab lewat chat saja. Tidak usah di enter, langsung saja dijawab terus. Jadi nanti satu chat itu langsung untuk jawab dari 1 sampai 7. Ya, silakan dikerjakan.
Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, saya ingatkan. Selesai tidak selesai nanti kita bahas. Tinggal 2 menit lagi waktunya. Ya, waktunya selesai. Kita bahas sama-sama. Coba kita lihat jawaban dari teman-teman. Sekali lagi saya ulangin ya. Subbab ini tadi kan mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber. Jadi intinya pada pembelajaran ini diharapkan teman-teman mendengarkan dengan baik dan sehingga dapat menanggapi penjelasan dari narasumber. Ya, kita bahas. Baik, nomor 1. Apa penjelasan yang diberikan oleh Pak Harun? Jawabannya Mbak Lastri tentang menanam padi. Lalu jawabannya Mbak Aisyah cara menanam padi. Sudah hampir benar, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana padi bisa tumbuh subur di sawah, ya. Lalu yang nomor 2, mengapa tanaman padi Pak Harun dapat tumbuh subur? Jawaban dari Mbak Lastri tadi dipupuk. Lalu jawaban dari Mbak Isa juga dipupuk. Sudah betul, tapi lebih tepatnya karena Pak Harun menggarap sawah dengan cara memperhatikan intensifikasi pertanian, yang salah satunya tadi dipupuk. Jadi kalau kita dengarkan cerita dengan baik tadi ada 5 cara kan. Nah, salah satunya dipupuk itu tadi. Sudah hampir tepat tapi masih kurang lengkap. Lalu yang nomor 3, sebutkan jenis-jenis padi yang kamu ketahui, baik padi biasa maupun varietas baru. Ini jawaban dari Mbak Aisyah gandum. Kalau Mbak Lastri belum dijawab ya. Jawaban dari Mbak Aisyah masih salah ya Mbak Aisyah. Tadi kalau kita dengarkan dan kita catat, yang betul adalah IR64 jenis padi Ciherang dan Membramo. Itu tadi. Lalu yang nomor 4,
Sebutkan macam-macam hama tanaman padi. Jawabannya Mbak Lastri, wereng dan tikus. Lalu jawabannya Mbak Isa, tikus, cangkrik. Ya, tepat jawabannya. Tapi untuk lebih tepatnya lagi, tikus, wereng, ulat, dan gulma. Lalu yang nomor 5, di mana sajakah padi dapat tumbuh dengan subur? Jawabannya Mbak Aisyah nih di sawah. Jawabannya Mbak Mbak Lastri juga di sawah. 100 kali ini ya, semua benar. Lanjut ke nomor 6, berapa umur padi varietas baru dapat dipanen? Kalau Mbak Aisyah jawabnya 3-6, ini nggak ada keterangannya ya, 3-6 hari atau 3-6 bulan. Lalu untuk Mbak Lastri 6 bulan. Yang lebih tepat adalah jawabannya Mbak Aisyah, 3 bulan ini ya, kalau ini yang dimaksudkan bulan ya. Tapi biasanya umur padi dihitung harian. Jadi jawaban yang benar itu umurnya sekitar 110 sampai 120 hari. Nah, untuk yang nomor 7, untuk memberantas hama tanaman padi yang berupa gulma menggunakan apa? Jawabannya kosong semua ya. Oh, Mbak Aisyah semprot hama. Yang tepat, kalau tadi benar-benar mendengarkan atau bahkan dicatat, untuk memberantas gulma itu dengan menggunakan herbisida. Nah, sudah jelas semua ya. Untuk subbab yang pertama ini mengenai mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber, ya sudah agak lumayan ya teman-teman mendengarkannya ya, walaupun mungkin masih belum 100% didengarkan dengan baik karena masih ada beberapa jawaban yang salah. Nah, sudah jelas ya tadi ya. Sebelum kita masuk ke subbab yang selanjutnya, saya ulang sebentar. Jadi untuk mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber, teman-teman tadi harus memperhatikan 5 hal. 5 hal tadi. Yang pertama, mencatat hal-hal penting yang didapat dari penjelasan narasumber. Sebentar, saya bukakan PowerPoint-nya. Ya, ini. Jadi, dalam mendengarkan dan menanggapi penjelasan narasumber, teman-teman harus memperhatikan 5 hal ini. Yang pertama, mencatat hal-hal yang penting yang didapat dari penjelasan narasumber. Kedua, menjawab pertanyaan tentang penjelasan narasumber. Lalu yang ketiga, membuat kalimat tanggapan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan terhadap penjelasan narasumber. Dan yang kelima, menggunakan format sebagai berikut untuk memudahkan kita dalam memberi tanggapan maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sudah paham ya semuanya? Kita lanjut ke subbab yang kedua. Kita lanjut ke subbab yang kedua. Sebentar, saya bukakan slide-nya. Ya, subbab yang kedua atau B, yaitu menanggapi permasalahan atau peristiwa. Nah, di sekitar kita pasti sering terjadi bermacam-macam masalah atau peristiwa. Nah, dari peristiwa itu kita belajar.
Pertama ini, belajar menanggapi suatu masalah atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam menanggapi suatu permasalahan, kita bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dengan memberikan alasan yang logis atau masuk akal. Lalu yang ketiga, dalam menanggapi permasalahan kita mencari jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan. Nah, lagi-lagi diharapkan teman-teman bisa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Kita akan coba latihan lagi. Sudah jelas ya ini ya, dalam menanggapi itu kita belajar menanggapi suatu permasalahan, bisa menyatakan setuju atau tidak setuju, lalu memberikan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan. Nah, ini dia. Cobalah berilah tanggapan terhadap masalah yang sering dialami oleh petani di pedesaan berikut ini. Diskusikan bersama teman-temanmu tentang masalah tersebut dan bagaimana solusinya. Karena tidak memungkinkan untuk berdiskusi ya ini ya, saya coba mengaktifkan mic-nya Mbak Lasri tapi tidak bisa. Jadi ya mau tidak mau ini kita kerjakan masing-masing. Jadi teman-teman pikirkan masing-masing jawabannya. Kita latihan lagi. Nah, ini dia. Saya minta teman-teman baca. Baca, lalu dituliskan hal-hal yang penting. Tuliskan hal-hal yang penting yang teman-teman anggap penting, dituliskan. Kalau teman-teman sudah punya e-booknya bahasa Indonesia, bisa teman-teman lihat di situ pada halaman 7. Kalau belum download, bisa dibaca di sini. Kira-kira 3 menit cukup atau tidak untuk membaca slide yang pertama ini? Atau nanti kalau sudah selesai membacanya, tolong diberitahu ya, nanti akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Dibaca ya dengan seksama. Kalau dianggap ada yang penting ya ditulis. Kita coba latihan lagi. Kali ini pembelajaran kita banyak latihan, karena intinya di sini teman-teman mendengarkan, menanggapi, dan menuliskan. Coba ini dibaca. Sudah selesai belum bacanya? Mbak Lastri, Mbak Aisyah, sudah selesai belum? Kalau sudah selesai saya buka ke slide berikutnya. Ya, saya tunggu. Kalau sudah tolong nanti dicat ya. Saya diberitahu biar saya langsung bukakan ke slide berikutnya. Oh, Mbak Isa sudah. Kalau untuk Mbak Lasri, gimana Mbak Lasri? Sudah selesai belum bacanya?
Saya lanjut ke slide berikutnya kalau sudah. Sudah, baik. Nah, ini lanjutannya, silakan dibaca, dicermati. Kalau ada yang dianggap penting bisa dicatat. Nanti kalau sudah, tolong saya juga diberitahu lagi. Sudah selesai membacanya? Mbak Lastri sudah selesai belum bacanya? Sudah? Gimana Mbak Aisyah? Sudah belum? Baik, sudah ya. Nah, tadi perintahnya adalah kalian, teman-teman diminta untuk memberikan tanggapan terhadap masalah yang dialami oleh petani melalui bacaan tadi ya. Nah, tanggapan kalian itu bisa kalian tuangkan pada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, kita latihan lagi ya. Di sini ada 7 pertanyaan lagi, sama seperti tadi. Saya beri waktu 7 menit. Jadi tiap soal waktunya 1 menit untuk mengerjakan. Itu sudah cukup lama sekali. Kalau tadi bacanya cermat, terus yang penting catat, insya Allah bisa menjawabnya. Baik ya, waktu saya hitung dari sekarang, 7 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan.
yang pakai gadget, entah tab, entah tablet, entah handphone, tolong pakai headset. Kita akan saya ingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Selesai tidak selesai nanti kita bahas bersama. Ya, waktunya sudah selesai. Mari kita bahas bersama. Baik, sudah dijawab semua ya sama Mbak Lasri sama Mbak Aisyah ini. Yang pertama, masalah apa yang sedang dialami oleh petani di Purworejo? Jawaban dari Mbak Lasri adalah hama tikus. Lalu jawaban dari Mbak Aisyah, waspadai hama tikus. Ya, yang betul adalah serangan dari hama tikus. Jadi masalah yang sedang dialami oleh petani Purworejo adalah serangan hama tikus. Sudah betul ya. Yang kedua, kapan petani di wilayah utara Purworejo dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama tikus? Mbak Lastri belum dijawab ya. Mbak Aisyah, musim kemarau. Ya, betul jawabannya Mbak Aisyah, 100. Pada saat menjelang musim
kemarau. Yang nomor 3, bagaimanakah cara hidup hama tikus? Mbak Lastri belum dijawab. Mbak Aisyah jawabannya beranak. Yang lebih tepatnya, cara hidup hama tikus ialah bergerombol, lalu mencari makan pada malam hari. Untuk nomor 4, mengapa hama tikus sering disebut hama siluman? Jawaban dari Mbak Aisyah, pagi habis dimakan dicari tidak dapat. Jawaban dari Mbak Lastri, diracun. Yang hampir benar jawaban dari Mbak Aisyah ya. Hama tikus disebut hama siluman karena pagi hari didapati habis makan, tetapi dicari sarangnya tidak ada. Lalu yang nomor 6, apakah yang akan kalian lakukan jika tanaman padi di sawah diserang hama? Bersama-sama membunuh tikus, tapi jangan terlalu banyak yang dibunuh. Jawaban dari Mbak Aisyah. Jawaban dari Mbak Lastri, memberantas tikus. Lah, kalau ini jawabannya adalah masing-masing dari teman-teman, pendapat teman-teman masing-masing ya. Apa yang akan dilakukan jika tanaman padi di sawah diserang hama? Menurut Mbak Lastri, memberantas tikus. Kalau menurut Mbak Aisyah, bersama-sama membunuh tikus tapi jangan terlalu banyak. Nah, kalau saya punya jawaban, diberantas dengan obat-obatan untuk membunuh hama. Jadi kalau yang nomor 6 ini adalah tanggapan masing-masing teman. Nomor 7, bagaimana tanggapan kalian terhadap petani yang memberantas hama dengan menggunakan pestisida? Nah, ini juga masing-masing jawabannya. Kalau Mbak Lastri setuju. Alasannya apa ini Mbak Lastri setuju ini? Kalau Mbak Aisyah kosong ya. Nah, kalau untuk nomor 7 ini masing-masing pendapat teman-teman. Kalau saya setuju karena bisa mengurangi hama serangga. Nah, ya alasannya karena takut sama tikus. Boleh. Jika dilihat dari jawaban teman-teman ya, dalam menanggapi permasalahan ini sudah cukup baik. Tapi harap ditingkatkan lagi dalam menanggapi suatu permasalahan karena masih ada beberapa jawaban yang kurang tepat. Karena saya rasa teman-teman sudah paham, kita lanjut ke subbab yang berikutnya. Ya, yaitu menuliskan pengalaman. Apa sih pengalaman itu? Ada yang tahu tidak pengalaman itu apa? Mbak Lastri tahu tidak pengalaman itu apa? Atau Mbak Aisyah, pengalaman itu apa? Seperti diary, boleh. Pengalaman itu adalah cerita pribadi atau kejadian yang kita alami. Nah, kejadian yang kita alami atau cerita pribadi kita. Nah, di sini dari judulnya saja menuliskan pengalaman. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa menuliskan pengalaman teman-teman secara pribadi. Nah, bagaimana cara menuliskan sebuah pengalaman? Bisa dilihat di sini. Ada 5 langkah. Ya. Untuk bisa menuliskan sebuah pengalaman itu ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan tema. Nah, ada yang tahu tema itu apa? Ada yang tahu tidak tema itu apa?
Mbak Aisyah tahu tema apa yang disebut dengan tema? Judul boleh. Kalau Mbak Lasri? Tema itu adalah lebih tepatnya kesatuan ide yang melatar belakangi dan menjiwai karangan. Nah, temanya hari ini wisata. Berarti nanti kita menuliskan pengalaman kita tentang pada saat kita berwisata. Jadi sekali lagi tema adalah kesatuan ide yang melatar belakangi dan menjiwai karangan. Sumber tema yang akan ditulis bisa bermacam-macam. Yang pertama pengalaman, yang kedua bisa penelitian, yang ketiga bisa pendapat, dan yang keempat bisa imajinasi kita. Jadi sumber tema itu macam-macam, bisa dari pengalaman, penelitian, pendapat, atau imajinasi kita sendiri. Itu tadi yang pertama ya, cara menuliskan sebuah pengalaman itu pertama menentukan tema. Yang kedua, memilih judul yang menarik. Nah, memilih judul yang menarik ini akan memudahkan dalam menulis pengalaman karena sudah ada rasa senang dan menarik. Nah, kita pilih judul yang menarik. Kalau sudah menarik kan pasti kita akan senang, mudah dalam menuliskannya. Lalu yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini merupakan suatu rancangan kerja yang memuat garis-garis besar suatu karangan. Nah, langkah-langkah menulis kerangka karangan adalah yang pertama, disusun secara teratur, logis, dan tertib sesuai dengan tema. Yang kedua, disusun berdasarkan urutan, waktu, atau tempat. Jelas ya? Jadi kerangka karangan itu disusun secara teratur, logis, dan tertib. Lalu disusun juga berdasarkan urutan, waktu, atau tempat. Nah, cara menuliskan sebuah pengalaman yang keempat yaitu mengembangkan kerangka karangan. Jadi kerangka yang tadi sudah diatur, dikembangkan menjadi sebuah cerita. Dan yang kelima, cara menuliskan pengalaman yang kelima, gunakan pilihan kata atau diksi dan ejaan yang tepat. Jadi gunakan kata-kata yang tepat. Jangan pakai bahasa gaul karena nggak semuanya bisa ya. Tuh, sudah jelas belum tentang apa yang saya bahas ini? Ada yang mau ditanyakan? Karena kita akan latihan lagi sesuai dengan judul subbabnya ya, menuliskan pengalaman. Diharapkan di sini teman-teman bisa menuliskan pengalamannya. Sudah jelas? Sudah jelas, kita akan latihan lagi. Mbak Lasri sudah jelas ya? Saya akan lanjut. Nah, ini dia. Perintahnya, bacalah pengalaman di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan yang menyertainya. Nah, harap dibaca dulu sama teman-teman. Nanti kalau ini sudah selesai, saya diberitahu ya, saya bukakan ke slide yang selanjutnya. Silakan dibaca dulu, dicermati lagi, karena di situ perintahnya nanti menjawab pertanyaan. Sudah selesai bacanya?
Mbak Lastri, Mbak Aisyah. Mbak Lastri sudah selesai juga ya bacanya? Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini silakan dibaca, dicermati lagi. Kalau sudah selesai saya diberitahu ya. Sudah selesai belum bacanya? Mbak Lastri, Mbak Aisyah, sudah selesai belum bacanya? Mbak Aisyah sudah. Mbak Lastri? Sudah? Ya, baik. Kalau sudah selesai kita lanjut ya. Nah, silakan dibaca lagi. Kalau sudah selesai bacanya nanti harap diberitahukan. Sudah selesai bacanya? Sudah. Mbak Lastri sudah selesai bacanya? Halo, Mbak Lastri, sudah selesai belum bacanya? Baik, kalau sudah kita lanjut. Nah, ini perintahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang A, teman-teman tolong ya jawab pertanyaannya. Lalu yang B
Coba tulis kembali pengalaman yang menyenangkan di atas dengan bahasamu sendiri. Jadi tentang bacaan di atas tadi teman-teman tuliskan lagi, tapi dengan bahasanya teman-teman sendiri. Secara singkat saja, tidak perlu panjang-panjang seperti tadi. Jadi intinya tadi pengalaman itu apa? Tuliskan dengan bahasa teman-teman sendiri. Jelas ya? Saya beri waktu 7 menit lagi. Seperti tadi. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Bunda nanti anak aku udah merah tulisin ini ya bagus deh. Bagus, aku suka ini loh padahal. Belum selesai. Saya ingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Nanti selesai tidak selesai kita bahas lagi sama-sama.
1 menit lagi. Mbak Lastri belum ya jawabannya? Oh ya sudah, tuh yang bawah. Baik, waktunya habis. Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, pengalaman yang ditulis Santi berdasarkan sumber tema apa? Jawaban dari Mbak Aisyah, Taman Wisata Merkasari. Sedangkan jawaban dari Mbak Lastri, liburan yang menyenangkan. Nah, kurang tepat ya. Yang tepat temanya adalah wisata. Nah, kalau jawabannya Mbak Aisyah itu Taman Wisata Makassar itu judulnya. Judul berbeda dengan tema ya. Lalu yang kedua, tulisan Santi menceritakan tentang apa dan di mana letaknya. Jawaban dari Mbak Aisyah, keindahan Taman Mekarsari letaknya di Jonggol. Untuk jawabannya Mbak Lastri, Taman Mekarsari betul, tapi letaknya belum ada ya. Untuk jawaban Mbak Aisyah benar, tentang keindahan Taman Wisata Mekarsari dan terletak di Jonggol, Jawa Barat. Nomor 3, sebutkan macam-macam sumber tema. Jawaban dari Mbak Aisyah, pengalaman pilihan kata atau diksi yang tepat. Jawaban dari Mbak Lastri, belajar bercocok tanam. Gimana Mbak Aisyah? Bukan. Yang nomor 3, sebutkan macam-macam sumber tema. Jawabannya pengalaman. Itu yang nomor berapa? Yang Mbak Aisyah itu? Oh, yang lain, yang nomor 3 pengalaman. Sebutkan macam-macam sumber tema. Jawaban dari Mbak Aisyah pengalaman. Jawaban dari Mbak Lasri, belajar bercocok tanam. Betul, tadi sudah saya sebutkan ya. Sumber-sumber tema antara lain bisa pengalaman, penelitian, pendapat, atau imajinasi. Jawaban Mbak Aisyah betul. Mbak Lasri kurang tepat ya. Oh, ini mungkin bisa, ini belajar bercocok tanam padi ini bisa termasuk pengalaman ini mungkin ya. Lalu nomor 4, bagaimana syarat menulis judul yang baik? Jawaban dari Mbak Aisyah, pengalaman pilihan kata atau diksi dan ejaan yang tepat. Jawaban dari Mbak Lastri masih kosong. 100 jawaban dari Mbak Aisyah, bagaimana menulis syarat menulis judul yang baik ya, atau lebih tepatnya bisa menggunakan pengalaman yang menarik. Jadi memudahkan menulis memudahkan memilih judul. Lalu yang kelima, berdasarkan sumber tersebut di atas, apa saja yang merupakan pengalaman menyenangkan? Jawaban dari Mbak Aisyah, karena disediakan paket khusus untuk bercocok tanam. 100, betul. Mbak Lasri masih kosong ya. Ya, betul.
berdasarkan sumber tersebut di atas, apa saja yang merupakan pengalaman yang menyenangkan? Salah satunya tadi itu yang dijawab oleh Mbak Aisyah, paket khusus untuk bercocok tanam. Lalu lainnya bisa menikmati indahnya pemandangan Taman Mekarsari, terus memandikan kerbau, seperti itu ya. Dan yang untuk B ini semua belum jawab ya, karena mungkin terlalu panjang. Ini bisa untuk tugas teman-teman saja. Jadi dituliskan, teman-teman tuliskan lagi pengalaman yang tadi sudah diceritakan dengan bahasa teman-teman sendiri. Jadi intinya apa? Ya, saya rasa untuk bab 1 ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, kita coba resum kembali, kita ulang kembali ya. Dari yang pertama tadi, yaitu bagaimana sih cara menanggapi penjelasan dari narasumber. Cara lain, yang pertama, mendengarkan penjelasan narasumber dengan sungguh-sungguh. Pada waktu mendengarkan, mencatat hal penting yang disampaikan narasumber. Lalu yang ketiga, susunlah kalimat tanggapan yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang keempat, sampaikan tanggapan dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, dan santun. Yang kelima, tanggapan jangan lupa disertai alasan yang logis dan meyakinkan. Lalu, untuk sebab yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan saran atas suatu persoalan adalah: pertama, cermati suatu persoalan atau peristiwa. Yang kedua, melakukan tanya jawab persoalan atau peristiwa. Yang ketiga, memberikan tanggapan-tanggapan persoalan. Yang keempat, memberikan saran terhadap peristiwa tersebut. Lalu yang kelima, sampaikan dengan bahasa baik, benar, dan santun. Dan untuk sebab yang ketiga tadi, cara menulis karangan yang baik berdasarkan pengalaman adalah: yang pertama, tentukan tema. 2, pilih judul yang menarik. 3, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka karangan menjadi karangan. Dan yang kelima, menggunakan pilihan kata dan ejaan yang tepat. Nah, sampai di sini sudah. Maaf, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup ya pembelajaran kita malam ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa saya persilahkan. Ya, selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.